Shalom saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Sekarang Tuhan, kami menyediakan hati dan hidup kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Dan biarlah kami Tuhan tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya memberi judul untuk kebenaran firman Tuhan yang tersedia bagi kita pada malam hari ini, yaitu hidup yang mengalami berkat Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar atau barangkali kita pernah mendengar istilah zaman milenial, yaitu istilah PHP atau kepanjangannya pemberi harapan palsu. Istilah ini jelas merupakan kondisi yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kekecewaan terhadap janji-janji manis, namun tidak ada bukti sama sekali. Nah, saudara-saudari, hal ini menyebabkan seseorang dapat mengalami kekecewaan sehingga tidak mau percaya lagi atau tidak mudah untuk bisa percaya lagi. Dan hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, secara khusus antar umat manusia. Namun bukan demikian bagi Tuhan. Bagi Tuhan, Ia adalah Allah yang setia, yang menepati janjinya, terutama janji keselamatan dan janji berkat. Kitab Ibrani 13, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21 ini, saya mengajak kita untuk bisa memahaminya, dan saya menyimpulkannya menjadi 3 poin. Yang pertama, poin pertama menegaskan bahwa Allah benar-benar menepati janjinya melewati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan yang kedua, nas ini mengandung nilai berkat bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, nas ini mengandung motivasi atau mendorong ke arah kebaikan. Mari kita bahas poin demi poin dan merefleksikannya dalam kehidupan kita, secara khusus dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, poin pertama yang menegaskan bahwa Allah telah menepati janjinya, dan ini terbukti melewati kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, bahwa Allah benar-benar secara real atau nyata telah menepati janjinya bagi umat manusia, dan melewati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Demikian ia menjelaskan bahwa janji keselamatan dan hidup kekal itu nyata bagi orang-orang yang percaya. Yang selanjutnya, dari poin ini kita dapat belajar bahwa sebenarnya adalah baik bagi kita untuk mengenal Allah sebagai tempat yang sangat layak untuk menaruh percaya, atau menjadikan Allah sebagai tempat yang tepat mempercayakan seluruh kehidupan kita.
karena tidak ada yang sesempurna Allah dalam hal menepati janji. Yang kedua, nilai berkat. Artinya, kalau berbicara nilai berkat, dalam firman ini, nas ini, mengandung nilai berkat berupa pengharapan. Dan tentunya mengarahkan kita kepada jaminan masa depan. Harapan yang mengandung nilai masa depan. Dan yang kedua, nilai berkat yang dapat kita temui dari kebenaran firman Tuhan ini adalah penghiburan. Penghiburan di mana mengingatkan kepada kita untuk tidak takut menjalani kehidupan kita. Jangan takut terhadap aniaya, jangan takut terhadap keterbatasan dan kelemahan hidup. Karena Tuhan sendiri adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi orang-orang yang setia mengandalkan Dia dalam kehidupan percayanya. Yang ketiga, mengandung nilai motivasi, artinya mendorong, artinya memberi support ke arah kebaikan. Dan hal ini juga menyentuh kebutuhan fisik dan psikis, secara khusus kebutuhan psikis kita, umat manusia, memberi kita semangat, mengajarkan kepada kita untuk mengenal siapa Tuhan. Dan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Gembala Agung, yang senantiasa akan memperlengkapi kita dan mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita setia memiliki hidup yang berkenan kepadanya, sehingga hidup kita bisa terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga firman Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, dan dengan kita setia, dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita terus percaya dan mempercayakan kehidupan kita baginya. Dengan demikian, kita pun akan menyadari bahwa sungguh indah hidup di dalam Tuhan, dan kita akan senantiasa mengalami hidup yang penuh dengan berkat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkanlah firman-Mu boleh menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber sukacita, motivasi, berkat bagi setiap pribadi yang mendengarkan dengan sungguh, mendengarkan dengan setia, dan melakukannya dengan penuh iman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.